Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 batch 1 yang akan melakukan video pembelajaran di SD Negeri Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pelajaran, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan salah satu untuk memimpin doa, Mas Agil. Kita pada nasyuk berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum mulai pelajaran, silahkan mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan salah satu untuk mewakili maju ke depan. Ya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Baik, sebelum mulai pelajaran, saya akan mengabsen kehadiran kalian. Abian Nandana hadir. Adi Dwi Saputra
Ahmad Khairul Azam, Ahmad Zainal Arifin, Anggere Muhammad Iqbal, Diah Ayu Nabila, Elha Aditya Egi Waluya, Fahtur Rahman, Ilham Pangestu Ragil, Muhammad Amalul Zikri, Muhammad Raka, Zahra Cahyoning Tias, Aprianto Wijaya Pamungkas, Nuril Muksid, Devita Febi Kirnia. Ya, anak-anak, kemarin kita mempelajari materi apa? Kalimah thayyibah. Bagus sekali. Kalimah thayyibah itu kalimah yang baik, yang bagus. Kalau dilakukan secara ikhlas, kalimah thayyibah itu berpahala. Ya, mau pahala tidak? Bagus sekali. Untuk hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang hikmah sholat rawatib. Ya, kita bisa melihat tayangan atau gambar yang sudah ada di layar. Itu gambarnya sedang apa? Sholat. Kira-kira sholatnya berjamaah tidak? Tidak berjamaah. Sendiri. Gerakannya ada yang ada yang berbeda, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang sujud, ada yang sedang ruko, ada yang duduk. Itu namanya sholatnya sendiri. Namanya sholat sunnah itu ada yang dianjurkan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, seperti sholat tarawih, itu baik dilakukan secara berjamaah. Namun sholat sunnah juga banyak yang dilakukan sebaiknya sendiri. Seperti ini. Siapakah yang pernah melihat orang sholat sebelum sholat maghrib? Ya, bagus. Tangan kanan, ngacungin tangan kanan. Ya, bagus. Namanya sholat apa? Rawatib, betul. Yang keras. Rawatib. Betul, sholat rawatib. Namanya sholat rawatib, itu namanya sholat sunnah. Nah, hari ini kita bersama-sama akan mengetahui bagaimana sholat rawatib itu. Nah, kita baca bersama sholat sunnah. Ya, mempelajari sholat sunnah rawatib, keutamaan, tata cara, serta hikmah melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, dalam pembelajaran ini tujuannya yaitu A. Menjelaskan dengan kata-kata sendiri pengertian sholat rawatib, menyebutkan contoh sholat sunnah rawatib dilakukan sehari-hari, menjelaskan hikmah dari melaksanakan sholat sunnah rawatib. Terus yang D, menunjukkan sikap semangat dan senang dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Itu tujuan pembelajaran pagi hari ini. Nah, sekarang kita mengetahui pengertian sholat sunnah rawatib. Kita bisa baca bersama-sama. Sholat sunnah adalah sholat sunnah yang ya, dibagi menjadi berapa? Dua, yaitu qobliyah, yang satu ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Namanya dua-duanya tersebut adalah sholat rawatib. Pengertiannya apa? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengikuti sholat fardu 5 waktu, bisa sebelum sholat fardu atau sesudah sholat
fardu. Baik. Nah, pembagian yang qobliyah itu apa saja, yang ba'diyah itu apa saja. Namanya qobliyah itu ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Zuhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Terus 4 rakaat sebelum asar. Terus 2 rakaat sebelum maghrib. Tambah lagi 2 rakaat sebelum isya. Sholat sunnah rawatib qobliyah itu semuanya boleh sebelum sholat fardu. Cuma ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang sangat dianjurkan, ada yang kurang dianjurkan. Nah, sekarang yang ba'diyah. Ba'diyah itu setelah sholat fardu. Apa saja? Sesudah sholat zuhur, sesudah sholat maghrib, sesudah sholat isya. Ya, yang keras. Sesudah sholat zuhur, sesudah sholat maghrib, sesudah sholat isya. bagus. Itu pembagian sholat sunnah rawatib. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Tapi kalau ba'diyah subuh itu tidak ada. Setelah sholat subuh melakukan sholat sunnah tidak boleh. Kecuali matahari sudah terbit, namanya sholat duha. Sholat duha itu boleh, sangat dianjurkan. Tapi kalau belum matahari terbit, belum boleh sholat sunnah. Ya. Nah, tata caranya sama seperti sholat fardu. Dimulai dengan apa yang satu? Niat. Betul. 2, ghairatul ihram. 3, iya. 4, terus ruku, iktidal, duduk di. Bagus sekali. Namanya gerakannya sama seperti sholat fardu biasanya. Yang beda apa? Niatnya. Apa? Niatnya itu pasti berbeda. Sholat fardu dengan sholat sunnah itu niatnya berbeda. Kalau gerakan-gerakannya, bacaannya sama, banyak yang sama. Ada yang beda itu sedikit. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan, terus waktunya, kita mengetahui yang namanya niatnya. Apa? Niatnya. Bagaimana niat sholat qobliyah subuh? Usolli sunnata subahi roknataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sekarang sholat sunnah qobliyah isya, niatnya bagaimana? Usolli sunnatal isya'i roknataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, sekarang niat ba'diyah zuhur sama dengan qobliyah, cuma berbedanya hanya ba'diyatan. Usolli sunnatal zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya, kalau ba'diyah maghrib niatnya bagaimana? Lillahi. Niat ba'diyah isya, usolli
sunnat rakaataini lillahi ta'ala. Tadi sudah mengetahui pengertiannya, tata caranya, juga niatnya. Sekarang kita akan mengetahui yang namanya hikmahnya. Hikmah melakukan sholat rawatib. Hikmahnya itu apa? Hikmah itu ya dengan kata lain adalah manfaat atau keuntungan. Apa? Manfaat atau keuntungan. Keuntungan di dunia apa? Pembelajaran. Terus. Betul, terus. Ya. Ya, bagus sekali. Itu adalah hikmah kehidupan di dunia. Satu, pembelajaran hidupnya tertib. Kalau rajin sholat rawatib, hidupnya lebih tertib, lebih tertata, ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasmaninya, kesehatannya terjaga. Dengan rajin sholat rawatib, jasmaninya, kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang setelah mengetahui hikmah kehidupan di dunia, yaitu selanjutnya hikmah di akhirat seperti apa? Hikmah di akhirat. Satu, penyempurna. Terus ya, penyempurna sholat fardu dengan rajin sholat rawatib, sholat fardunya. Kalau ada yang kekurangan sholat sunnah-sunnahnya, nanti karena rajin sholat rawatib bisa lebih tertib, lebih sempurna. Terus penggugur dosa. Nah, dengan rajin sholat rawatib secara ikhlas, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Siapa yang pengen masuk surga? Ya, salah satunya yaitu rajin melaksanakan sholat. Nah, selain sholat fardu, juga sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Di antaranya adalah sholat rawatib, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Kalau ba'diyahnya apa saja tadi? Yang tidak ada apa? Yang tidak ada ba'diyah subuh. Kemudian tidak ada lagi ba'diyah asar. Tuh. Terus selamat dari api neraka. Nah, kita kalau rajin sholat rawatib, Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah hikmah kehidupan di akhirat ketika kita rajin melakukan sholat rawatib secara ikhlas, ya, secara ikhlas.
Nah, sekarang tak bagi satu kelompok ada 2 orang, jadi tidak usah berubah. Ini tak bagikan, diskusikan dengan teman kalian. Jadi satu meja, satu jawaban, soalnya ditulis. Ya. Sini. Ada soal, silakan ditulis, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kelompoknya saya bagi setiap kelompok, ya berdiri, ini begini. Setiap kelompoknya 2 orang atau 3 orang. Satu gabung sini. Ya, baik, kalau sudah selesai, salah satu untuk maju mewakili menjawab pertanyaan yang sudah ada tadi. Silakan kelompoknya Mas Agil, silakan maju. Saya seru ya. Hadapnya sana. Ayo, apa manfaat sholat rawatib bagi kita? Dapat pahala, pengukur dosa, masuk surga. Mengapa? Mengapa kita tetap disunahkan sholat walau sudah sholat fardu? Penyempurnaan sholat fardu. Coba yang keras lagi. Nomor 1, ulangi. Apa manfaat sholat rawatib bagi kita? Mendapat pahala, mengukur dosa, masuk surga. Mengapa kita tetap gunakan sholat walau sudah sholat fardu? Penyempurnaan sholat fardu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, silakan kembali. Nah, setelah kita membaca dan mengerjakan soal, mengerjakan soal, apa manfaat sholat rawatib bagi kita, terus mengapa kita tetap disunahkan walaupun sudah sholat fardu. Sekarang buatlah poster tentang sholat rawatib. Itu seperti itu, bisa contoh seperti itu, atau kreasi kalian sendiri yang lain. Misalkan kata-katanya pentingnya sholat rawatib. Ya, silakan dalam halaman yang setelahnya itu, yang kedua, lembaran ini. Sini, pakai lembarannya di sini, itu dibuat poster tentang sholat rawatib. Bisa seperti ini atau kata-kata yang lain.
Ya, silakan dimulai dari sekarang. Yang tengah Pak. Boleh saja. Hah? Kalau ngerti Enggak apa-apa, kata-kata saja boleh. Ya, setelah kita membuat poster, kita bisa melihat ke layar. Apa yang kalian pelajari hari ini? Sholat rawatib. Kita ulangi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya. Siapa yang ingin membiasakan sholat rawatib di rumah? Ya, bagus sekali tunjuk jari. Semuanya ingin melakukan sholat sunnah rawatib. Ya. Kesimpulan dalam pelajaran ini, sholat rawatib adalah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Kemudian hikmahnya sangat banyak, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika dalam perjalanan. Ya betul, Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan saja itu tetap melakukan yang namanya sholat rawatib, yaitu qobliyah subuh. Itu adalah amalan sunnah sholat rawatib yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup sekian materi pada kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.